wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Sekretaris dan Direktur Wilayah Lazisnu PWNU Jawa Timur, Gus Muhammad Rafi'i Bonawi SPD MAG. Yang terhormat Ketua Abzis NU Ker Lazisnu MECNU Lengkong Kabupaten Nganjuk, Ustadz Muhammad Samsuri atau Kiai Samsuri. Assalamualaikum Ustadz. Kiai. Terus yang saya hormati Ketua Abzis NU Ker Lazisnu PRNU Betet Ngeronggot Kabupaten Nganjuk, serta Ketua PJM WJ Ranting seluruh Jawa Timur dan seluruh peserta Zoom meeting yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam program Lazisnu Bersinar, berbagi inspirasi dan sinau filantropi bareng Ranting. Bapak Ibu sekalian, program ini menjadi wadah kita untuk saling belajar, saling menguatkan dan berbagi praktik baik dari penggerak filantropi NU di berbagai daerah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian bahwa edisi ini adalah edisi kedua, semoga nantinya akan terus berjalan dan membawa keberkahan untuk gerakan NU Ker Lazisnu di seluruh pelosok Jawa Timur. Dan perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Reda Paraswati dan saya juga mohon maaf ini tadi harus ada siaran dulu di TV 9, terus baru bisa bergabung dengan jenengan semuanya. Dan di sini saya bertugas sebagai moderator pada kesempatan hari ini. Insya Allah di kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan paparan inspiratif dari tiga narasumber yang hebat yang telah berjuang di garda terdepan dalam pengelolaan zakat, infak, dan juga sedekah pastinya ya. Baik Ibu hadirin sekalian, nantinya itu setiap pembicara maksimal kami beri waktu 20 menit. Dan nanti setelah sesi pemaparan selesai, jenengan semua bisa melakukan tanya jawab kepada narasumber seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, langsung saja sebelum acara ini dimulai, marilah kita baca suratul Fatihah. Al-hadini ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk sesi pertama, saya silahkan kepada yang terhormat Gus Rofi'i Bonawi. Kami beri waktu maksimal juga memberikan sambutan 20 menit. Silahkan Gus Rofi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa Nabiyina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati, Ketua Lazisnu MWCNU dan Ranting se-Jawa Timur yang hadir, atau pengurus dan serta muharik filantropi. Yang saya hormati Mbak Rena Fitria Paraswati, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati narasumber pada malam hari ini, yaitu Lazisnu Bersinar Part 2 atau seri 2, yaitu Ustadz Muhammad Samsuri, Ketua Lazisnu MWCNU Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Yang kami hormati juga Ustadz Miftahul Surur, Ketua Lazisnu Ranting NU Betet, ya, Betet Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah keduanya dari Lazisnu Nganjuk. Pada prinsipnya Lazisnu Bersinar ini merupakan satu program yang menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi penggerak filantropi, sinau bareng, ngaji bareng, belajar bareng tentang bagaimana Lazisnu di masing-masing ranting dan MWC. Sebab kami di wilayah tentu pasti akan mendengar beberapa hal yang perlu disampaikan, perlu kita diskusikan agar menjadi satu kebijakan yang beransur pada kebutuhan di tingkat bawah. Maka dengan berbagi inspirasi ini, kami berharap
dari masing-masing Ketua Lazisnu MJNU se-Jawa Timur, Ketua Lazisnu Ranting NU se-Jawa Timur, itu mampu menyerap, mampu mengambil beberapa program-program, trik, dan strategi bagaimana menggait eh, fundraising, bagaimana mengkomunikasikan dengan jamaah di arus bawah. Tentu dengan beriringan dengan program-program yang dijalankan melalui mekanisme Lazisnu seluruh Indonesia. Maka dengan adanya Lazisnu Bersinar Part 2 ini, dengan adanya 5 program yang sudah ditentukan oleh Lazisnu PBNU, yaitu NU Care Sehat, NU Care Cerdas, NU Care Berdaya, NU Care Sehat, NU Care Hijau, dan NU Care eh, apa namanya, NU Care Sehat, aku malah lali, sehat, eh, cerdas, berdaya, hijau, dan damai. Nah, 5 program ini yang harus kita serap bersama. Nah, namun ada satu program yang mungkin tidak pernah atau sedikit sekali dilakukan oleh Lazisnu di tingkat bawah, yaitu NU Care Hijau. Bagaimana kita memperhatikan ekosistem eh, penghijauan di lingkungan kita, sanitasi di lingkungan kita, dan sebagainya. Nah, meskipun seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan program-program yang ada di Lazisnu di tingkat bawah itu perlu eh, apa namanya, perlu dipelajari bareng, kemudian perlu diimplementasikan di ranting-ranting di Lazisnu tingkat ranting masing-masing, sehingga itu menjadi sumber inspirasi bagi kita. Maka dengan adanya Lazisnu Bersinar ini, kami berharap Lazisnu di semua tingkatan, baik itu di kabupaten kota, MWC, dan ranting, itu bisa sama-sama bergerak, sama-sama berdampak. Karena kalau kita tidak bergerak, ya tidak akan berdampak. Meskipun kita bergerak, tapi kalau dampaknya tidak ada, lah ini yang perlu kita kaji bersama. Ada apa di Lazisnu? Lazisnu sudah bergerak dengan masif, dengan adanya santunan dan sebagainya, tapi dampaknya terhadap masyarakat belum terasa. Maka dengan adanya Lazisnu Bersinar ini, kita bisa menyerap aspirasi-aspirasi atau sinau bareng di tingkat ranting bagaimana, karena satu ranting dengan ranting yang lain itu berbeda. Kalau kami menganalogikan begini, Jawa Timur itu memiliki 2 karakter yang berbeda. Satu karakter barat, 2 karakter timur. Timur itu mulai Surabaya ke timur, Surabaya Sidoarjo, Malang itu ke timur, kemudian Surabaya Sidoarjo Malang ke barat, itu memiliki karakter yang berbeda. Nah, tentu dengan 2 karakter ini pasti akan berdampak pada program-program juga yang berbeda. Lah, kemarin kalau kita melihat dari Lazisnu Blitar sudah memiliki program-program, itu Blitar kan istilahnya ikut barat, sekarang Nganjuk juga ikut barat. Nah, bagaimana karakter di barat itu bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Sedangkan Lazisnu di timur itu memiliki karakter yang berbeda. Karakter Jawa Timur ke timur itu lebih pada karakter eh, apa namanya, bukan keorganisasian tapi keguruan, kekiaian. Misalkan seperti Madura Raya, kemudian seperti Tapal Kuda dan lain sebagainya, itu memiliki karakter kalau gurunya sudah dawuh, kiainya sudah dawuh, semuanya akan selesai. Nah, itu tapi kalau organisasinya tidak berdauh, lain adanya sinau ini, sinar ini, kami harapkan bisa memberikan dampak yang positif. Bagaimana sekarang ini Laju Jawa Timur sudah mulai fokus pada zakat, pengelolaan zakat dan infak produktif. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi tidak hanya pada pendistribusian yang sifatnya konsumtif, tapi juga bagaimana infak dan zakat ini
ini bisa produktif di tengah masyarakat. Ketika penyaluran infak dan sedekah ini produktif, maka saya yakin dampaknya akan luar biasa. Maka dengan adanya Lazisnu Bersinar ini, mudah-mudahan muharrik filantropi seluruh Jawa Timur memberikan dampak positif terhadap ekonomi, terhadap pemberdayaan, terhadap kesehatan, terhadap pendidikan seluruh masyarakat Jawa Timur yang tentu Jawa Timur mayoritas adalah warga Nahdlatul Ulama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Rena. Kami kembalikan Nggih. Mbak Rena karena saya juga ingin mencatat, ingin mendengar dari Lazisnu, MWC, dan Elazisnu Ranting seperti apa mereka berjalan dan seperti apa mereka berdampak di lingkungan sekitarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Rofi'i. Dan untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ustadz Syamsuri Ketua Abzisnu Kerlaz Zisnu ya, Lengkong, Nganjuk, Jawa Timur ya. Monggo Ustadz, kira-kira seperti yang dikatakan Gus Rofi'i tadi, seperti apa strategi penguatan filantropi di tingkat jenengan? Seperti itu bisa dipaparkan kepada kita. Monggo. Siap, siap, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari Lasdisnu MBC NU Lengkong. Untuk kali ini akan mempresentasikan, karena di Lengkong itu mayoritas 90% penduduknya itu bertani. Maka nanti yang kita utamakan adalah programnya, program NU Care Hijaunya. Namun sebelum itu juga kita sampaikan untuk 5 pilar Lasdisnu yang sudah kita jalankan di MBC NU Lengkong. Seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Rofi. Jadi sama saja kita ada 5 pilar Lazisnu, program Lazisnu utama. Oke, next, Mbak. Jadi program kita 5 pilar tadi yaitu NU Care Cerdas untuk di Lengkong. Alhamdulillah untuk NU Care Cerdasnya sudah berjalan yaitu Abila. Untuk Abila, pembinaan Abilanya di MBC NU Lengkong kita mempunyai 20 Abila yang aktif. Tiap bulan kita adakan pembinaan di kantor MBC NU Lengkong. Dan supaya tidak jenuh, juga kemarin tahun 2023 pernah kita ajak sowan ke PC Lasisnu Surabaya. Dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Itu untuk NU Care Cerdas, yaitu Abila. Juga kita mengadakan ngaji filantropi, ngaji untuk Amil, yaitu Madrasah Amil. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai ketua Lasisnu, biar semua petugas Lasisnu yang diranting itu paham dan menguasai tentang zakat fitrah. Oke, Nek, Mbak. Langsung aja. Oke, untuk yang NUKR cerdas, santunan yatim terus. Oke, mau berbagi, ya oke. Terus aja, terus aja. Program yang kedua adalah NUKR Berdaya. Ini terima kasih juga untuk, karena di MBC NU Lengkong, itu ada program dana bergulir yang tanpa bunga. Jadi untuk teman-teman yang pengusaha UMKM, kita kasih pinjaman uang 1 juta, dikembalikan dalam jangka waktu 10 bulan. Jadi 1 bulannya membayar cicilan 100.000, dan itu sangat membantu sekali kepada UMKM atau pedagang-pedagang kecil, pedagang asongan. Itu luar biasa sekali. Mereka sangat berterima kasih kepada Lasnu yang telah memberi pinjaman dana yang katanya itu kalau pinjam di koperasi itu mahal sekali bunganya. Dan alhamdulillah untuk mitra usaha dari Lasnu itu dapat pinjaman modal dari MBCNU Lengkong dengan tanpa bunga. Oke, Nek. Langsung saja, Mbak. Nah, untuk NU Care Sehat, kita mengadakan khitan gratis, itu adalah termasuk bukan hanya untuk Abila, Yabila, tapi juga untuk umum, untuk keluarga yang kurang mampu. Bagaimana menghadirkan Lazisnu di tengah-tengah mereka. Karena untuk khitan saja biasanya seseorang harus mengeluarkan kocek paling enggak 500 sampai 1 juta.
dengan adanya bantuan dari Lasisnu yaitu Berkitan Ceria, itu mereka sangat merasakan sekali. Dan yang tadinya yang tidak respect dengan Lasisnu, akhirnya dia mengenal, oh ternyata di Lasisnu juga ada acara semacam ini. Terus lanjut Pak. Itu untuk yang berbagi kacamata juga kemarin Alhamdulillah terima kasih juga untuk PW Lasisnu yang bekerja sama dengan pengurus kacamata kemarin itu juga sangat dirasakan dengan para guru ngaji. Ini sangat mendukung sekali karena apa? Dengan guru-guru ngaji itu kita bantu kacamata, mereka semakin bersemangat untuk mensiarkan al-Lazisnu di rantingnya masing-masing. Terutama tokoh-tokoh sentral seperti Kiai Kampung itu jarang tersentuh. Ketika ada bantuan kacamata gratis dari Lazisnu, mereka mulai paham. Ternyata yang selama ini kita hanya narik urunan, ternyata NU juga bisa memberi kepada sesamanya. Ya, Oke, baik. ini obrolannya Mbak. Oke, juga voguing kemarin waktu bulan Januari Februari untuk karena masih di Lengkong kemarin masih banyak ada ya apa demam berdarah dan Lasibnu mengadakan voguing bersama dengan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat. Tapi untuk voguingnya adalah Lasibnu yang mendatangkan. Itu sangat membantu mereka bagaimana kita Lasibnu itu dikenal di masyarakat bawah. Sampai bab kesehatan juga kita sampaikan. Oke. Terus yang termasuk santan orang sakit itu sudah pasti NKR Damai untuk program santunan kepada orang sakit. Nah, Sowan Kiai ini adalah program kita utama waktu bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan ada program sekabupaten Nganjuk mengadakan program berbagi dengan Kiai atau yang terkenal dengan Sowan Kiai. Kalau mungkin selama ini kita hanya minta bantuan kepada Kiai untuk menyampaikan program-program Lasisnu di ranting-ranting. Dengan adanya kita Sowan Kiai langsung Lasisnu sekecamatan Lengkong itu menghadirkan membawa bingkisan, sekedar bingkisan untuk parcel berbagi dengan harapan dengan adanya kita datang ke kiai-kiai itu, kita sowan ke kiai-kiai, beliau juga mau membantu kita untuk mensiarkan ke jamaah-jamaahnya tentang gerakan koin NU ataupun infak sedekah yang melalui lazisme. Itu yang termasuk program NU Damai. Mbak. Jumat Berkah kita laksanakan di ranting-ranting sekecamatan Lengkong. Terus berbagi dengan disabilitas juga kita laksanakan setiap sebulan sekali. Nyekar bersama, ziarah wali, itu program-program adalah untuk mengakrabkan kita semua dengan antara ngurus ranting satu dengan ranting lainnya. Biar terikat batinnya. Karena kita adalah satu komunitas. Kalau saling mengenal, saling menguatkan. Nah, ini program utama yang di Lengkong, termasuk MBC NU Lengkong adalah NU Care Hijau. Karena mayoritas di Kecamatan Lengkong, tadi kita sampaikan di awal, 90% penduduknya adalah petani. Nah, makanya kita adakan program Lapetan, yaitu Lazisnu Peduli Petani. Apa saja yang kita sampaikan? Karena mohon maaf kalau orang petani itu biasanya kalau musim penghujan datang itu mulai kebingungan bab pendanaan. Untuk itu kita di Lazisnu mengadakan pembagian benih padi gratis. Untuk siapa? Untuk mereka yang kurang mampu. Jadi kita benih benih padinya kita bantu, kita kasih dari Lazisnu. Dan kita sekaligus mengenalkan bahwa Lazisnu itu juga peduli dengan petani. Selain itu, bukan hanya benih padi saja, kita bekerja sama dengan PPL, Penyuluh Lapangan Pertanian. Kita juga sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan pertanian di ranting-ranting atau di desa-desa sekecamatan Lengkong. Juga untuk pengobatan gratis, pengobatan penyemprotan hama, mohon maaf, bukan pengobatan untuk manusia, tapi penyemprotan hama. Juga kemarin kita adakan pembagian pupuk gratis
bukan untuk semua, tapi untuk mereka yang kurang mampu saja. Dengan harapan ketika nanti hasil panennya bagus melimpah, apa nanti inputnya? Kalau kalau outputnya itu tadi, kalau inputnya apa, mereka mereka itu akan merasa ya bukannya kita pamrih ya, bukan merasa ini memberi punya hutang enggak. Mereka akan merasa karena di rumah-rumah mereka ada kaleng koin NU Peduli dan mereka tidak akan keberatan untuk mengisi kaleng koin itu tiap hari. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Bukan hanya kita dikenal, yang dulunya masyarakat petani itu yang acuh tak acuh dengan Lazisnu, dengan adanya itu mereka paham. Ternyata Lazisnu juga peduli dengan petani. Nah itu, lalu itu yang konsumtif. Ada program kita yang kita launching, yang produktif adalah Lazisnu menanam pisang. Ini program baru kita launching. Mohon doanya kepada teman-teman Lazisnu se-Jawa Timur. Semoga program ini bisa berjalan. Menanam pisang bersama-sama. Jadi nanti setiap rumah kita minta bantuannya, minta tanah 1 meter persegi saja untuk kita tanami pisang. Dan bibitnya juga pasti dari kita, dari Lazisnu Kecamatan. Nah, pisang ini kita tanam dan yang punya rumah nanti kita minta bantuan juga untuk merawatnya. Jadi seandainya di satu desa itu ada mungkin ada tiga atau 4 donatur. Donatur orang yang mau menyewakan, meminjamkan tanahnya 1 meter persegi untuk ditanami pisang. Kalau satu desa itu ada 4 lah, 4 aja orang. Bayangkan kalau nanti di Lengkong itu ada 16 desa. Itu 4 kali 16 sudah lumayan banyak. Itu nanti panen, ketika panen, ya dari uang pisang yang dipanen itu nanti akan kita masukkan ke kas Lazisnu masing-masing. Dalam jangka panjang, nanti kita bagi hasil dengan yang punya. Mungkin sementara ini yang kita programkan adalah 30%, 70% untuk Lazisnu, yang 30% untuk yang ditanami pisang itu tadi. Karena sebagai upah merawat pisang. Itu masih dalam launching. Jadi kalau seandainya nanti bisa dibagi 50-50 nggak apa-apa. Yang penting untuk program awal ini nanti kita tanam bersama-sama. Berarti kemarin yang sudah kita tanam, karena ini masih program masih baru, ini belum berjalan di semua ranting, tapi masih kita launching, insya Allah akan berjalan ke semua ranting. Jadi dari 4 pisang per desa kali 16 desa itu nanti sudah lumayan banyak seandainya nanti bisa panen bersama-sama. Dan intinya ini nanti pisang-pisang ini juga kita olah bagaimana, bukan hanya dijual secara mentah saja, kita nanti akan juga bekerja sama dengan PC Lasisnu juga untuk mendatangkan pelatihan-pelatihan cara mengolah pisang atau keripik pisang. Jadi dengan harapan bisa menjadi masuk produk unggulan dari Lasisnu. Keripik pisang Lasisnu. Ini insya Allah akan menjadi tren positif atau menjadi apa ya, menjadi branding Lasisnu di Kecamatan Lengkong. Nah, ini sekali lagi kalau program pisang, penanam pisang ini program unggulan kita. Bagaimana yang kemarin ini alhamdulillah ada donatur yang baru saja masuk dari, ada tanah panjang di sekitar pengairan. Itu ada pengairan, itu tanahnya tidak terpakai dan itu kemarin sudah disampaikan ke Lasisnu Kecamatan untuk menanami pisang di sepanjang perjalanan itu. Dan ini yang harapan kita nanti bagaimana program-program ini bisa masuk ke situ. Jadi bukan hanya untuk pengurus saja, tapi masyarakat juga nanti bisa merasakan. Dengan adanya itu, insya Allah orang yang tadinya tidak mengenal dengan Lasisnu akan semakin mengenal Lasisnu dan akan respect banget dengan Lasisnu. Ini program-program yang utama kita, karena tadi disampaikan itu Lengkong adalah mayoritas penduduknya bertani, maka kebanyakan Lengkong ini masuk dalam bidang pertanian itu. Ini itu sementara yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi
Kita mohon doanya kepada semua pengurus Lasisnu se-Jawa Timur agar pisang yang program pisang yang kita launching ini bisa berjalan dengan maksimal sehingga nanti bisa menjadi tren atau menjadi produk unggulan dari Lasisnu Lengkong. Demikian sekilas yang kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sangat inspiratif ternyata semangat dan kemandirian serta inovasi-inovasinya ini ternyata bertumbuh. Dan setelah Ustadz Samsuri, selanjutnya kami juga persilahkan kepada Ustadz Miftahus Surur selaku Ketua Abzisnu Kerlazisnu PRNU Betet Nganjuk. Kepada Ustadz Miftahus Surur, kami silahkan seperti apa kira-kira dari angka rumput Abzis Lazisnu PRNU ini berkembang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya wakil dari Ketua Lazisnu Ranting Betet. Saya sebagai bendahara. Maaf, ketua kami sedang sakit, maka saya yang menggantikannya. Oke, kami mulai program kerja NO Lazisnu Ranting Desa Betet tahun 2024 sampai 2029. Satu, santunan kematian. Uang dari masyarakat yang bersumber dari koin NU Peduli ditasarufkan untuk semua warga Desa Betet yang Muslim maupun yang non-Muslim dapat santunan kematian. Yang mengisi dan tidak mengisi kaleng tetap dapat santunan kematian. Maka dengan adanya ini, maka semua Desa Betet lebih mengetahui tentang apa itu Lazisnu dan koin NU Peduli. Yang kedua, uang koin NU Peduli Ranting Betet diperuntukkan untuk santunan opname. Santunan opname ini diperuntukkan untuk semua warga Desa Betet dan semua yang mendapatkan ada ketentuannya masing-masing. Misalnya, yang opname harus lebih dari 1 kali 24 jam dan jeda opname atau sakitnya itu nggak lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, untuk santunan yatim piatu. Santunan yatim piatu ini bekerja sama dengan pemerintahan desa Betet dan semua warga desa Betet. Yang disantuni itu yatim piatu sedesa Betet dan pelaksananya pada bulan Muharram. Yang keempat, santunan duafa. Kalau santunan duafa ini sumber dananya dari semua warga dan semua komponen yang ada di Desa Betet, termasuk perangkat dan semua lapisan masyarakat juga ikut dalam pendanaan santunan duafa ini. Fitur yang dikasih santunan itu semua duafa yang ada di Desa Betet. Pada tahun 2025 ini berjumlah 400 duafa yang bisa disantuni oleh Lazisnu Ranting Betet. Yang kelima, kontribusi lembaga NU dan Banom Ranting Betet sedesa Betet. Uang koin NU Peduli Ranting Betet ini diperuntukkan untuk semua kegiatan lembaga NU dan Banom untuk menumbuhkan dan menghidupkan kegiatan Banom dan lembaga-lembaga yang ada di Ranting Betet. Yang keenam, bantuan sosial dan bedah rumah.
kami bersama pemerintahan desa, Basnas, dan Koramil ikut andil dalam bantuan sosial bedah rumah yang ada di Desa Betet ini. Dan yang ketujuh, memberi modal bantuan lembaga pemberdayaan pertanian NU. Itu eh, gimana ya, masih dalam dalam proses perencanaan. Ya, Mas, slide lagi. Ya. Ya, ini program-program yang sudah dilaksanakan yang itu tadi, santunan kematian, santunan opname, santunan yatim piatu, santunan duafa, kontribusi lembaga dan banem NU di Desa Medet, yang keenam bantuan sosial bedah rumah. Terus slide lagi. Nah, ini program yang belum terlaksana, memberi modal bantuan lembaga pemberdayaan pertanian NU. Rencana Lajisnu Ranting Betet untuk bulan 12 memberi modal ke LPPNU dengan menyewa sebidang tanah untuk ditanami, nanti hasil dari tanah itu masuk ke Lajisnu Ranting Betet. Mudah-mudahan berhasil. Terus Mas. Ya. Terus faktor penunjang suksesnya koin NU Desa Betet. Alhamdulillah koin NU Betet mulai tahun 2017 sampai sekarang perolehannya nggak kurang dari 10 juta per bulan. Rata-rata 10 sampai 11 juta per bulan. Itu faktor-faktor penunjang suksesnya koin itu seperti ini. Satu, memerankan fungsi lembaga NU dan Banom NU. Jadi semua lembaga NU dan Banom digerakkan untuk mengenalkan apa itu koin NU ke semua masyarakat. Yang kedua, menyapa warga di setiap kegiatan tertentu. Misalnya di tiap-tiap jamiah yasinan, muslimat, fatayat, dan yang lainnya, semua yang mengisi acara tersebut wajib untuk memperkenalkan apa itu koin NU Peduli. Terus selanjutnya, nomor tiga, polisi memfungsikan peran RT dan RW. Alhamdulillah, Bedet itu dikaruniai punya pemerintahan desa yang sama watona sama semua pengurus NU dan para kiai. Jadi kemudian kami yaitu semua perangkat desa mulai RT, RW, Pamong dan Bulurah Pak Carik mendukung 100% kegiatan NU terutama Lazisnu Ranting Betet. Semisal ada kegiatan NU seperti santunan yatim, alhamdulillah ikut andil berupa pikiran, uang, dan tenaga demi kelancaran kegiatan tersebut. Dan peran RT di sini sangat penting karena semua pengisi kaleng itu berawal dari data-data RT semua masyarakat yang belum mendapatkan kaleng dan yang sudah itu data yang valid itu dari semua RT itu. Maka tugas kami sebagai Lazisnu tinggal me, itu apa mau memilah-milah dan langsung masuk ke rumah-rumah itu aja dengan izin RT dan RW tersebut. Yang keempat, memaksimalkan kinerja muharik. Di sini peran muharik sangat vital, sangat vital sekali. Karena berlangsungnya lazismu atau koin NU ini maju dan tidaknya lancar dan tidaknya tergantung muharik. Semisal gini, di kami itu ada 22 muharik. Tiap desa itu ada tiga dusun. Nah, setiap dusun itu ada kodus.
Qardus itu membawai rata-rata 6 muharrik. Jadi yang terjun langsung ke bawah itu muharrik. Qardus itu istilahnya mengelola muharrik yang kurang kurang bekerja atau yang gimana itu yang muharrik itu. Terus kita untuk melancarkan semua ini, maka muharrik dan qardus itu kita kumpulkan tiap 1 bulan sekali yang namanya penghitungan koin setiap tanggal 1 sampai tanggal 5. Maksudnya diawali dengan tanggal 1, kalau nggak bisa tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, atau tanggal 5. Karena di MWC kami setiap tanggal 6 itu ada koordinasi setiap ranting yang melakukan MWC. Terus yang kelima, memberi benefit apresiasi kepada muharrik seperti seragam dan bingkisan pada saat Idul Fitri. 6. Meningkatkan silaturahmi antar pengurus dan muharrik. Yang saya bilang tadi, setiap tanggal 1 sampai tanggal 5 itu semua muharrik dan kordus dan eh, apa namanya pengurus NU itu mengumpul jadi satu, sharing di situ apa kekurangannya, apa kelemahannya, dan apa kendalanya itu dibahas di situ. Semisal ada muharik yang tidak melakukan pengambilan kaleng, maka di situ kita memecahkan persoalan di situ. Kalau 1 sampai 2 bulan kalau tidak melaksanakan, maka kita harus wajib mengganti muharik itu. Dan kami tekankan, muharik di sini enggak harus dari pengurus NU atau eh, warga NU. Semisal dari non NU, dalam arti kata ini orang yang tidak terbiasa ikut kegiatan NU, kami ikutkan. Yang penting dia itu ringan tangan, eh, kontribusinya dan itu tanggung jawabnya. Nomor 7, membudayakan sedekah subuh dengan memasukkan koin ke kaleng. Setiap yang mempunyai kaleng, kalau setiap ada kegiatan istimewa, pengajian Cocoknya ya, apa-apa jago itu ya. kami nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan memasukkan kain ke kaleng setiap subuh. Nomor 8, membagi kaleng koin di setiap rumah, baik muslim maupun non-muslim. Alhamdulillah di desa Bedet ini ada non-muslim yang mengisi kaleng dan senantiasa mengisi dan ikut andil dalam koin NU di ranting Betet ini. Kami berdampingan, alhamdulillah ya rukun dan harmonis gitu. Nah, ini sebenarnya. Terus, ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat inspiratif. Beta ternyata punya banyak praktik baik yang bisa ditiru. Terima kasih Pak Muhammad Surur dan semoga sukses dan terus bersinar tentunya. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini seluruh peserta Zoom Meet bisa mengajukan pertanyaan. Mungkin bisa ke Pak Muhammad Syukri, ke Desa Betet misalnya, kayak pengurus tingkat ranting ya. Monggo silahkan Sinten yang mau bertanya di forum ini karena banyak program-programnya yang inspiratif kali ini ya.
terutama di penghijauannya ini dari Pak Muhammad Syururi. Assalamualaikum. Mungkin dari peserta lain, Pak Syamsul Huda mungkin. Ya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Lazisnu MWC Umbul Sari, PC Pencong, Jember. Terima kasih untuk yang pertama yang saya tanyakan berkaitan dengan program yang sudah saya dengarkan di beberapa ranting atau MWC tadi sudah lumayan bagus sekali. Intinya saya sebagai Ketua MWC Umbul Sari ini sebenarnya ya berjalan walaupun koin saya hitung jumlahnya itu setiap bulannya sekitar 19 sampai 20 juta. Bahkan tapi sangat senang sekali mendengarkan teman-teman untuk konco-konco Lazisnu itu yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Nah, yang saya tanyakan, halo, yang saya tanyakan yang pertama, bagaimana cara bisa menembus atau ranting-ranting itu bisa bergerak. Nah, mungkin ada trik-trik yang lain dari MWC Jawa Timur ini. Ada trik yang lain bisa menembus ranting-ranting atau MWC yang lain. Bisa bagaimana senanglah orang-orang itu berkaitan dengan kegiatannya Lazisnu yang ada ini. Mungkin ada apa ya istilahnya doa khusus apa gimana? Kan itu penting ya. Kalau hanya bergerak tapi tidak bisa apa ya, tidak bisa berjalan tapi tetap gini sampai MPC saya juga begitu sampai dari sudut mana dari sudut muslimat fatayat. Nah, ternyata masih berat. Sesuai itu kali ya. Sudah itu saya sampaikan itu. Saya pertanyaan saya bagaimana untuk bisa menembus ranting-ranting yang belum bisa bergerak. Terima kasih itu dari saya. Sampai jumpa. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pertanyaannya ini intinya bagaimana cara bisa menembus agar program-program yang baik itu tadi menembus ke tingkat hingga tingkat bawah Pak ya, ranting gitu Pak ya, agar semangatnya ini kekompakannya bisa ditiru gitu loh, nggak awal-awal aja. Mungkin Pak Samsuri bisa menjawabnya. Oke, siap. Ini sekaligus menceritakan pengalaman pribadi. Jadi mohon maaf untuk Bapak Lazisnu MBC Jember ya. Dari Jember tadi ya. Ya, coba. Oh iya ya. Ya ya, terima kasih. Nah, ini kebetulan juga pengalaman pribadi kami. Kita dari Lazisnu MBC NU Lengkong. Ini ada memang bukan doa tapi trik, harus ada trik. Nah, kebetulan di MBC Lengkong itu ada 16 desa, tapi rantingnya ada 23 ranting. Karena kan ada yang dusun-dusun, sebagian di tengah hutan. Nggak mungkin dijadikan satu. Makanya dari 16 desa itu ada 23 ranting. Dan Lengkong itu alhamdulillah kabupaten mana, Pak? Nganjuk, Pak. Oh, Nganjuk. Nganjuk. Ya, nah kebetulan sama. Kita itu orang gunung, Pak. Sama. Desanya ada yang di atas pegunungan. Mesti jalan atau enggak gitu di ranting itu. Ya. Sehingga kalau ada protes bahwa memasukkan Waduh. Iya, iya, ya. Oke, oke, oke. Nanti. Nah, ini sebagai pengalaman pribadi, ini perjuangan memang perlu perjuangan, tapi intinya apa? Contoh kita mau menembus ke suatu ranting yang terpencil contohnya. Itu ibarat perang, kita sebagai MWC itu harus siap dengan semuanya. Termasuk menyediakan kalau di Lengkong Nganjuk itu kaleng koin. Itu kita harus siap. Terus alat pendukungnya, buku petugas, buku bendahara, seragam. Itu kita harus siap. Maksudnya bukan siap kita beri. Kalau Lazisnu itu mentalnya memberi, bukan meminta. Makanya nanti semua alat-alat itu, baik kaleng koin, baik itu buku penunjang, itu semua kita
jual belikan, tapi dengan istilah dihutang. Kita masuk ke suatu desa, contohnya, kalau kita menembus tidak butuh orang banyak, butuh satu ya, limat atau fatayat atau ansor atau ranting NU ataupun siapapun saja di situ, kita ambil satu orang saja, tidak perlu banyak-banyak, satu orang saja. Kita ajak ngobrol, ibaratnya kita ajak ngopi, menceritakan tentang gerakan koin. Bagaimana gerakan koin yang tadinya kita hanya meminta bisa memberi, bisa menjadi untuk santunan anak yatim, santunan orang sakit, santunan orang meninggal. Kita ceritakan dulu tentang program-program gerakan koin. Setelah dia klik, baru kita tawari. Bagaimana kalau di desa Bapak? Dan terus bayarnya gimana? Program gerakan koin masuk ke desa itu gratis. Gratis dengan cara bagaimana? Nanti kita dari satu orang, tolong cari dua orang lagi yang sebagai pengurus. Jadi kita bentuk pengurus, ada ketua, mungkin bendahara, kalau nggak ada tiga, dua orang saja. Dari satu orang nanti kita minta bantuan untuk mencari temannya yang kira-kira semangat bisa kita ajak untuk menjalankan gerakan koin. Nah, setelah itu kita sampaikan, kita minta untuk sosialisasi di satu jamaah. Jadi kita nanti minta tolong Bapak atau Ibu nanti jamaah Yasin atau tahlil malam hari apa. Kita datang ke situ. Dengan apa? Kita datang ke situ dengan langsung membawa kaleng. Tapi sebelumnya petugasnya harus di briefing dulu. Harus siap dahulu. Dari satu orang, mencari satu orang berarti dua orang. Dua orang itu harus paham dulu. Nanti kita sampaikan, kita akan sosialisasi tentang gerakan koin di desa tersebut. Dan kita minta untuk didampingi ranting NU-nya. Atau tokoh setempat lah. Nah, setelah itu kita nanti sosialisasi di situ tentang program gerakan koin. Kita sebagai MBC-nya, sebagai bapaknya, kita harus siap, sudah siap. Termasuk kalengnya sudah siap. Biasanya ketika kita sosialisasi, itu orang tertarik semua. Dengan tertarik langsung kaleng itu disampaikan, siapa yang ingin kaleng, ingin ikut bersedekah lewat gerakan koin, mohon daftar di sini. Tentunya petugas dua orang tadi, yang satu bagian untuk mendaftar. Anggaplah dia sekretaris atau bendahara, apa nggak apa, penting nanti mendaftar. Pengalaman pribadi, dari 50 orang, itu rata-rata yang 25 langsung klik data itu. Saya minta, saya minta, saya minta. Kaleng langsung dikasihkan dari hari itu juga, di situ saat itu juga. Setelah 25 orang minta, itu biasanya orang sekitarnya yang tadinya dia akan minta. Entah itu karena dia malu, entah dia karena harga diri, otomatis kebanyakan 50 orang itu mesti minta semua. Kalau tidak, biasanya yang tidak itu orang-orang yang masih sepuh-sepuh. Pengalaman saya dari 23 ranting, itu rata-rata kita membawa kali 50, itu rata-rata justru malah kurang. Nah, setelah itu kita sampaikan kepada petugasnya, dua orang petugas tadi, bahwa kaleng ini tidak gratis, kaleng ini kita jual 10.000. Tapi nanti bayarnya ketika bulan pertama. Jadi ketika narik pertama, umpama bulan Agustus kita launching di situ, bulan September kita penarikan kaleng. Jadi nanti tidak usah setor ke MBC, tapi uang dari tarikan itu kita gunakan untuk bayar kaleng. Yang kedua, untuk membelikan seragam petugas. Ketika seragam itu ketika petugas itu kita kasih seragam, dia merasa terikat. Waduh, orang melaku kayak seragam. Akhirnya dia bangganya dengan pakai seragam itu. Nah, itu untuk awal langkah pertama. Itu seperti itu. Lalu kita sebagai MBC lalu membimbing terus. Kita minta nomor HP dua orang petugas itu tadi. Kita tanya gimana Pak, bagaimana programnya. Ibaratnya kita harus ada ikutin sama beliau dua orang ini, atau mungkin seminggu sekali kita ngopi ke situ nggak apa-apa untuk awal-awalnya. Jadi kita bimbing sampai dia bisa. Bahkan untuk narik
pertama itu kalau perlu juga kita dampingi. Jadi ketika dia sudah bisa, itu satu berjalan seperti itu, dia akan menularkan ke desa lainnya. Nah, itu Pak, trik kami ketika di Lengkong, dan Alhamdulillah 23 ranting itu semua berjalan. Tapi dengan catatan kita sebagai MBC harus siap satu dengan kalengnya, menyediakan kaleng, menyediakan seragam, menyediakan buku, dan menyediakan alat-alat tulis. Yang penting bukunya. Buku itu harus ada logo Gerakan Koin NU Peduli. Tidak boleh buku tulis biasa. Karena apa? Biar merasa bangga dengan rasisme. Nah, ini yang kita terapkan di Lengkong. Mungkin ada bisa yang diambil sisi positifnya, mungkin kan lain desa lain juga caranya, tapi ini yang kita terapkan dan alhamdulillah dari 23 ranting itu bisa jalan semua dari awal itu. Sekian Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih masukannya. Ya, Mudah-mudahan bisa meniru Pak. Ya, lebih baik. Makasih. mungkin itu tadi dari MBCNU Lengkong. Selanjutnya ke Pak Muhammad Surur dari tingkat ranting. Apakah ada pendekatan khusus yang terbukti efektif agar istiqomah gitu Pak? Monggo Pak Muhammad Surur dari Betet tadi. Dari pertanyaannya Pak Samsul Huda tadi, bagaimana cara bisa menembus hingga tingkat ranting gitu? Ya, Apakah maaf kalau dari kami bukan ranting ya, kami langsung ke masyarakatnya karena kami tingkatnya oke, ranting, Pak. iya, Itu pertama sosialisasi itu ditekankan, oh masyarakat itu tahu dulu apa itu koin NU Peduli. Jadi kita nggak memberi kaleng dulu, memberi pengetahuan dulu apa itu koin NU Peduli. Karena biasanya kalau di desa itu kalau nggak paham nanti rancu. Karena di sini ada juga sama seperti kaleng, semisal itu iuran untuk suronan, urunan RT dan iuran lainnya. Makanya kami masuk itu sudah ada program yang lama di situ. Nah, kami menjelaskan di masyarakat itu apa itu koin NU Peduli. Itu awal-awal berdirinya koin di Desa Betet itu. Jadi setelah paham, alhamdulillah kaleng itu nggak perlu kita itu menekankan ke orang, orang sudah paham, maka dia itu meminta. Terus lebih fenomennya lagi karena itu untuk kembali ke masyarakat seperti santunan-santunan itu, maka dia itu merasa aku ikut dengan uang segini bisa menyumbang orang meninggal, orang sakit dan yatim. Maka dia itu merasa secara nggak langsung ikut partisipasi gitu, Mbak. Jadi kami nggak terlalu berat untuk bekerja. Kita cuma mengelola dan memper itu menjelaskan kepada masyarakat bahwa manfaat koin ini buat masyarakat juga. Dan kontinunya di sini setiap ada pemberian apa itu pemberian santunan kita tidak melepaskan RT untuk ikut serta memberi santunan tersebut dengan cara difoto lalu diunggahkan ke grup mulai grup NU Ranting, grup desa, dan grup-grup yang lainnya. Maka semua desa itu tahu bahwa uang koin NU ini di- diperuntukkan untuk semua warga desa. Maka dengan ini semua ikut meminta kaleng untuk andil mengisi kaleng tersebut. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Samsul Huda? Apakah bisa ini sudah terinspirasi dari ranting betet maupun dari lengkong? Mungkin peserta yang lain juga bisa join juga menambahkan pertanyaan atau seperti apa di daerahnya seperti itu. Monggo bisa berbagi bersama di forum kali ini. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu Eh, siapa ini Bu? Ibu Sulastri dari Siap. Kabupaten Lumajang.
dari Kecamatan Karawang. Lumajang. Oke. Monggo silakan Ibu. Ingin salam kenal dulu, Ge. Setelah Nggih. sudah, Ge. Ini pengen bertanya ke Ustadz Muhammad Surur, Ge. Terkait tadi santunan kematian. Ya, Santunan kematian itu kayaknya saya minat ini, kepingin. Karena kami belum. Untuk di kecamatan saya belum pernah memberikan santunan, kecuali hanya bantuan orang tua. Nah, kalau berupa santunan ini yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana proses pengajuan santunan kematian ke UPSIS Betet tersebut. Terus yang kedua, apa saja dokumen yang diperlukan untuk mengajukan santunan kematian tersebut. Itu saja dari kami dan terima kasih atas ilmunya. Insya ya. Allah kami akan mempelajari terus dan insya Allah akan kami eh, coba di kecamatan kami. Terima kasih Ustaz Surur dan Ya, semuanya. ya. Terima kasih, salam Bu. Ya, bagaimana Ustadz Surur terkait santunan kematian di Betet dan juga bagaimana proses pengajuan? Apakah ada berkas-berkas atau bagaimana gitu pengajuannya terkait itu Gini, pengajuan kematian kalau ini santunan? santunan kematian di desa kami, kan setiap ada orang mati itu diunggahkan ke grup desa. Jadi semua desa itu tahu. Otomatis kami pengurus Lazisnu dengan sendirinya tahu bahwa ada orang meninggal di desa ini, di dusun ini. Maka secara otomatis kami menyantuni lewat Kordus. Kordus itu yang mengelola dusun tersebut, langsung minta ke bendahara, lalu disantunkan ke orang yang meninggal tersebut. Jadi nggak perlu prosedur apa-apa, nggak langsung itu otomatis Kordus ke rumahnya bendahara, minta uang, langsung disantunkan. Kalau di tempat kami, santunan kematian mendapatkan uang 300.000 dan air mineral Nukles 2 kardus. Kalau santunan opname 250.000 rupiah. Kalau habis opname meninggal, maka santunannya double. Opname dan kematian. Wow, Ya itu. hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hebat, Gi. Terima kasih, Ustaz Surur. Waalaikumsalam Ibu. Terima Ya, kasih. luar biasa dari Betet ini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta Zoom Meet. Monggo untuk Ustadz Surur atau Ustadz Muhammad Syamsuri. Baik, saya Mbak Nggih, Rin. Pak Rois, monggo Pak Rois. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rois Abin dari Lazis MBCNO Kecamatan Lonodadi Kabupaten Blitar. Niki anak buah Pak Munif. Saya tertarik dengan yang ada di ranting Betet nggih, Mbak nggih? Nggih, Pak. Iya, ranting Betet tentang kontinuitas semenjak berdiri tahun 2017 sampai hari ini dengan berbagai macam programnya, kemudian skema-skema dan lain sebagainya, sehingga untuk perolehan bisa konstan di angka 10 sampai 11. Sebenarnya yang tangkap itu tadi yang membuat saya tertarik itu keterlibatan unsur pemerintahan desa, termasuk orang Kristen itu juga sangat support karena seminatokna terhadap NU kan itu. Tapi yang menjadi titik berat pertanyaan saya itu untuk membentuk pemerintahan desa yang sami'na wa atokna terhadap NU itu apakah ada kiat atau barangkali suatu perencanaan untuk menjadikan kader NU menjadi pemerintah desa atau apa dan lain sebagainya, barangkali bisa diberikan keterangan penjelasan. Kedua,
Saya melihat dinamika kader ini termasuk di Wonodadi itu rata-rata memang yang bergerak itu adalah kader nomor sekian ya. Karena memang Lazisnu itu hadir dan terlahir di belakang sehingga eh, untuk yang secara kualitas bagus dan lain sebagainya itu memang berada di lembaga. Memang secara trust untuk di Wonodadi itu memang ada pemilahan. Jadi masing-masing lembaga dan seakan-akan semua itu berdiri sendiri-sendiri. Jadi itu suatu kelemahan juga. Jadi kalau berbicara Lazisnu itu ya seakan-akan gerakan Lazisnu sendiri. Meskipun secara keterlibatan dalam tasaruf dan sebagainya itu juga melibatkan unsur-unsur dari NU, tapi secara penghimpunan itu memang ya wis kuwi bagiane Lazisnu, ya wis kuwi urusane Lazisnu dan sebagainya. Nah, eh, yang menjadi titik tekan kami sebenarnya itu apakah ada standar untuk memilih pejuang atau muharrik ya sehingga bisa konstan itu. Tadi juga ada keterangan kalau memang tidak jalan diganti dan lain sebagainya. Kami itu sudah ganti gonta-ganti pasang itu juga ternyata nggak bisa continue karena memang kalau anak muda itu khususnya adalah anak-anak Ibnu atau anak-anak Fatayat, Ansor dan lain sebagainya itu kalau sudah menikah itu sudah berhenti ya alias sudah tidak lagi mengambil komplongnya dan lain sebagainya. Bahkan kami pun juga kenapa sih itu harus terjadi? Apakah memang komitmen Lazisnu itu ya hanya sebatas untuk mengisi waktu kosong atau apa dan lain sebagainya. Berbeda dengan Banom atau lembaga yang lain. Maaf, Banom. Pola Banom. Kalau lembaga rata-rata begitu sih. Kalau di daerah saya. Tapi kalau Oke. kalau Banom, karena memang ada proses kaderisasi itu dan ada baiat, itu ternyata ada komitmen yang kemudian itu mengikat seseorang yang ada di dalamnya itu bisa terus bergerak. Itu saya kira dua hal yang perlu saya tanyakan. Mungkin nanti juga bisa di-sharingkan dengan yang lain kalau ada pengalaman dari sahabat-sahabat dari Ranting maupun dari MWC berkaitan dengan problematika itu. Itu saya kira dari saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya ini monggo dari Metet dulu nggih. Ada dua poin pertanyaan dari Mas Rois ini tadi. Kira-kira dari tingkat desa, dari tingkat ranting ini untuk membentuk pemerintah desa atau kader tingkat desa mungkin seperti itu ya Mas ya. Agar samik nawa atau nah ini seperti apa itu pertanyaan pertama dan untuk pertanyaan kedua terkait dinamika kader. Serasa ini berdiri sendiri, apakah ada standar untuk memilih muharik gitu agar bisa dibilang muharik ini istiqomah tetap di jalan kita ikut eh, aturan yang ada gitu agar nggak berganti-berganti begitu mungkin ya maksudnya Mas ya. Monggo silakan dari tingkat ranting dulu nanti berlanjut ke tingkat MWJ. Silakan. Jadi, untuk perangkat bisa sama Nawatul atau NU itu kami mempunyai kiat salah satunya semua perangkat mulai lurah dan pamong-pamong itu difungsikan ke semua lembaga seperti lurah kami juga pengurus muslimat terus kami tua kami wakil ketua NU seperti itu dan alhamdulillah dengan cara begitu semua ikut mempunyai atau memiliki NU. Terus pihak yang lain setiap ada kegiatan mereka difungsikan seperti untuk mengelola kegiatan tersebut, Mbak. Alhamdulillah selama ini berjalan lancar. Dan untuk masalah mutarik, kami tekankan di sini itu pertemuan 1 bulan sekali di nama kami itu penghitungan koin.
Jadi di situ ada forum memecahkan permasalahan yang ada di semua muharik. Semisal di muharik A ada kendala, orang uangnya ditarik mau dihitung ini. Nah, itu kita pecahkan di forum itu tadi. Terus setelah itu muharik yang lain otomatis kan tahu cara pemecahannya. Maka dengan sendirinya forum itu bisa memecahkan semua permasalahan yang ada di tingkat muharik. Kalau masalah muharik diganti, kok anu itu sebelum diganti itu Dan tidak ada cadangannya yang mau mengisi isi muharik tersebut. Alhamdulillah di Sambetet itu kayak bangga itu ada ikut serta dalam NU gitu Mbak. Kita lebih seperti itu gitu. Nah, kadang nggak pusing untuk memilih kader-kader yang mau berjuang untuk lazisme. Dan muharik itu kita umpamakan seperti saudara gitu Mbak. Jadi ya kalau ada permasalahan apa kita ya pecahkan di forum-forum 1 bulan sekali itu untuk penghitungan koin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rois, apakah ada pertanyaan tambahan untuk Pak Muhammad Surur di tingkat ranting? itu tadi di ringkat MBC ya. Ranting, Ini ranting ini. ranting. Oh, ranting ya, ranting. Iya, jadi eh, cukup bagus ya. Memang sebenarnya ajakan untuk keterlibatan itu sudah termasuk eh, para perangkat desa itu juga masuk di struktural NU juga kan gitu loh. Lagi-lagi problematikanya itu memang yaitu tadi berkaitan dengan trust kita itu seakan-akan berdiri sendiri kan itu. Baru kemudian kita itu akan tampak itu tatkala apa yang menjadi kebutuhan NU tanda kutip dalam hal ini finansial kan itu bisa kita cukupi kan itu. Saya kira bisa lah nanti secara perlahan kita coba untuk lebih melakukan pendekatan. Barangkali selama ini kami kurang begitu harmonis seperti halnya ranting lengkong. Nggih. Bentar. Meronggot. Nah, itu. Betet. Nggih, matur suwun atas penjelasannya. Ya, monggo. Dari Ustadz Syamsuri, monggo. Mungkin dari tingkat MWC ini ada kiat-kiat apa Oh terkait dua ya, pertanyaan Mas Rois tadi? oke baik. Ya, memang kalau kita melihat dari segi mata sisi kacamata MBC, di Lengkong itu ada 23 ranting dari 16 desa. Memang untuk kepala desa itu tidak sama. Dari 16 desa itu yang all out ikut Lasisnu itu di Lengkong itu hanya 5. Jadi sepertiganya ya nggak ada, 30%-nya nggak ada. Kenapa seperti itu? Karena karakter kepala desa itu tidak sama. Kalau memang dulunya dia paling nggak kenal dengan NU, itu insya Allah tetap bisa kita ajak. Tapi ada sebagian kepala desanya yang non NU lah, minhum. Dia ada yang bahkan kalau Nyun Sewu di Lengkong itu yang banyak itu orang abangan. Orang abangan itu biasanya banyak yang di pinggir hutan itu bahasanya orang awam, orang abangan. Kalau orang abangan itu kalau kepala desanya santri malah nggak mau dia. Maaf, jadi, nah untuk seperti itu kita nggak ambil pusing dengan alasan seperti apa. Jadi kepala desa kalau memang ada yang mendukung itu malah bagus sekali. Ada 5 desa yang didukung kepala desanya memang bagus sekali. Tapi juga ada positif dan negatifnya. Di Lengkong itu ada satu kepala desa yang bahkan ingin jadi pengurus. Nah, ketika dia masuk jadi pengurus, justru dianggap gerakan koin itu seperti dana desa. Jadi dengan seperti dana desa dan semua harus ikut dengan kepala desa. Karena dia menurut sewu, tahunya dia pemimpin, dia juga harus diikuti. Seperti itu. Tapi juga ada yang dari
5 itu ada 4 yang bagus. Memang ada Samino atau Nah, karena dia Nyun Sewu, memang figurnya latar belakangnya dari NU yang seperti itu. Tapi bagi yang tidak didukung kepala desa itu pun tidak masalah. Tidak masalah, justru kita menjadi motivasi bagaimana kita bisa menunjukkan kalau gerakan koin kita itu sangat bermanfaat dengan warga. Contoh di Lengkong ada di satu desa yang dulu kepala desanya negatif sekali dengan gerakan koin. Akhirnya karena pengurusnya itu ya bahasanya telaten mendekat kepala desa, minta acara rakor tiap bulan itu minta juga di balai desa. Kalau ada santunan 10 Muharram itu diadakan desa. Nah, seperti itu akhirnya kepala desa itu mulai paham. Mulai sedikit demi sedikit akhirnya yang dulunya anti dengan gerakan koin akhirnya sekarang sudah mulai mau, bahkan kemarin katanya sudah mulai minta kali. Itu artinya kalau memang kepala desa atau perangkat desa itu mendukung, itu bagus. Sangat bagus karena apa? Dengan mudah kita bisa masuk sampai RT, RW dan sebagainya. Tapi kalaupun ada yang tidak mendukung, itu pun tidak jadi masalah, justru menjadi tantangan kita bagaimana nanti kita bisa mendekati beliau menunjukkan bahwa gerakan koin itu tuh adalah seperti ini. Ada santunan orang meninggal, ada bantuan untuk orang sakit. Itu kita tunjukkan kepada mereka dan akhirnya juga paham. Itu yang pertama. Kalau untuk muharik itu hampir di semua kabupaten, kalau mohon maaf kalau di kecamatan di Kabupaten Nganjuk itu memang kebanyakan yang jenuh itu bukan yang narik kok kaleng tapi justru yang bukan yang ngisi kaleng tapi yang narik kaleng. Itu sudah memang menjadi fenomena yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi alhamdulillah untuk Kecamatan Lengkong, Lasisnu memang agak belakang. Kemarin kita berdiri mulai tahun 2018 sampai sekarang ini. Dan rata-rata itu ada yang dari awal sampai sekarang. Ada dari 16 desa itu ada 10 desa. Itu yang petugasnya tidak ganti-ganti sampai sekarang. Ya tadi disampaikan seperti itu. Dia itu bangga menjadi Lasisnu. Alasannya apa? Karena kita sampaikan minta bantuan. Jadi setiap kita rakor, ada rakor tiap bulan. Kalau kalau kita yang rakor tiap kecamatan itu rakor triwulan. Rakor triwulan itu kan semua hari hadir. Dan nanti biasanya dihadiri oleh PC Lasisnu bahkan dari Suriah PCNU. Di situ Suriah akan menyatakan bahwa kita sebagai Lasisnu itu tetap berkhidmah di NU tapi hanya melalui jalur Lasisnu. Jadi banggalah menjadi Lasisnu. Itu yang dari kalau dilihat dari sisi apa kebatinannya. Jadi bahasa kasarnya kita sering memasukkan virus-virus positif, istilahnya apa? Jadi jangan minder jadi Lasisnu. Berbanggalah jadi Lasisnu karena apa? Kita bagian dari yang bisa memutar roda NU. Walaupun kita tetap berkhidmah lewat lewat Lasisnu. Dan itu pun juga setiap triwulan sekali kita adakan rakor, itu kita wajibkan hadir semua muharik. Karena apa? Dengan hadirnya dia di pertemuan itu, dia akan dapat punya ilmu. Terkadang mungkin dia lagi down itu lagi males atau mungkin karena di koin di desanya itu lagi menurun, akhirnya dia down. Ketika nanti kita ketemu dengan teman-temannya, mungkin bisa bercengkerat ketemu waktu rakor, dia cerita, wah nggonku kaleng medun, wah nggonku yo podo. Dengan ketemu itu, oh tiba orang nggonku tok. Dengan seperti itu saja, mereka sudah semangat lagi. Ternyata tidak di tempat saya saja. Di situ juga. Itu menjadi motivasi. Nah, ini adalah sebagian trik kita. Kenapa rakor triwulan kita wajibkan. Wajib hadir semua muharik. Bahkan kalau nggak hadir, ibaratnya di ranting itu ada nanti catatan tersendiri. Jadi daftar hadir kita sampaikan, kita share. Dan tidak kalah pentingnya lagi, bagaimana kita sebagai MBC. Jadi kita anggap setiap ranting Lasisnu itu kita anggap sebagai anak kita.
namanya anak ya ada yang nakal, ada yang tidak, ada yang patuh, ada yang bandel itu. Jadi itu kita posisikan sebagai anak kita. Kalau mereka ranting itu ada yang nakal dalam arti mungkin dapatnya 10 juta tapi yang ditulis dilaporkan hanya 5 juta. Seperti itu anggaplah itu anak nakal kita. Yaitu nanti kita minta bantuan kepada ranting NU dan atau MBC NU. Kita kan lembaganya NU. Otomatis yang berperan juga ranting NU. Jadi nanti otomatis kita minta bantuan ke MBC NU bahkan sampai sampai Suriah PCNU. Itu nanti tugas beliau-beliau yang menasehati kalau kita di MBC itu ibaratnya kita nanti mintanya bantuan ke situ. Jadi yang biasanya waleh itu bukan yang ngisi tapi yang narik. Itu memang seperti itu. Nah, ini kita harus punya trik-trik tertentu. Kalau di Lengkong itu kita biasakan mengadakan Lasisnu Uwut, Lasisnu Ranting Uwut. Di kecamatan mengadakan lomba Lasisnu Ranting Uwut. Dari administrasi, dari seperti itu. Dari penarikan, dari laporan itu kita lombakan. Dan nanti kita kasih penghargaan. Diberi semacam piagam atau piala itu nanti kita adakan waktu rakor dan dihadirkan oleh baik ranting NU dan Badomnya semua hadir di acara-acara besar tertentu. Itu untuk memotivasi biar semakin disiplin. Dan yang terakhir di Lengkong itu setahun sekali kita adakan ziarah bersama Muharik Lazisnu. Dalam arti apa? Di dalam ziarah nanti kita adakan kuis-kuis bermacam-macam. Untuk apa? Untuk menambah ilmu bagi muharik. Istilahnya kita dia merasa diperhatikan. Nah, ziarah itu uangnya dari mana? Kalau di Lengkong biasanya kita tidak boleh mengambil uang 30%. Kita punya kalenderisasi tiap tahun, di akhir tahun kita menjual kalender Lasisnu. Lasisnu itu fotonya siapa? Foto-foto dari Lasisnu Ranting, dari Lasisnu Ranting sekecamatan Lengkong itu disuruh setor foto nanti kita masukkan dalam kalender. Nanti kita jual. Jadi tidak kita kasihkan gratis tapi kita jual. Satu kalender kita punya hasil 1.000 sampai 1.500. Kemarin tahun 2025 itu kita sampai 2.000 kalender. Jadi kita kalau 1.500 kali 2.000 ya lumayan masih dapat 3 juta. Nah, uang itu nanti yang kita buat untuk termasuk Lazis Nuwut ataupun juga termasuk untuk ziarah muharik. Intinya kebersamaan. Jadi ada ikatan batin di antara muharik dan muharik, juga antara muharik dan MBC Lazis MBC NU. Nah, itu gambaran sekilas. Mungkin ada manfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa memang kalau sudah bertanya ke ahlinya ini Mas Rois. Gimana? Ada tanggapan Mas Rois? Oke, yang ada dua hal yang menurut saya menarik itu MWC Award. Jadi Lazisnu Ya. MWC Award tadi itu menarik. Kita belum melakukan. Hmm. Kalau ke ini apa ziarah itu hari ini juga kita belum, tapi kita sudah terfasilitasi di PC Lazisnu Kabupaten Blitar. Insya Allah tanggal 25, 26 nanti akan ada Muharikem. Ya, saya sapa dulu ketua saya, Pak Munib, manajer Pak Alip. Dari Tulungagung kelihatannya ada Gus Lukman. Gus Lukman, Pak Tolib, saya sapa. Gus Lukman, sebenarnya ada hal yang perlu kita diskusikan, Gus Lukman. Kemarin saya cerita ke Pak Munib kaitan dengan MOU Banom. Saya cari filenya nggak ketemu. Nanti kita sambung Gus Lukman ya. Saya kira itu. Terima kasih waktu yang diberikan. Lanjut. Oke, ya, terima kasih. Untuk mungkin yang lain bisa sharing atau bertanya terkait tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Muhammad Syamsuri dan juga Pak Muhammad Surur. Mungkin yang lain, monggo jika ada pertanyaan. Atau mungkin saya yang bertanya. Iya, jadi begini Pak, dari banyak tadi yang dipaparkan, terus ini tadi yang membahas seputar koin NU. Selama ini tantangan besar yang ada di daerah itu seringkali soal administrasi dan pelaporan gitu. Dari tingkat MWC, dari jenengan sendiri itu seperti apa pelaporannya, Pak?
mungkin bisa di-sharing agar tidak di akhir itu tidak apa ya istilahnya itu tidak numpuk gitu setiap bulan kah atau mingguan kah atau seperti apa karena ini juga berkaitan juga dengan PW kan Ya, seperti itu betul, betul, monggo betul. Pak. Ya, kalau di Lengkong itu setiap bulan, Bu. Jadi Oke. kita juga ada grup 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 ranting Lasisnu, grup bendahara. Grup bendahara Lasisnu sekecamatan Lengkong. Dan laporan itu kita buat sama. Kita juga mempunyai bukunya. Terkadang ya mohon maaf, ya namanya di desa ada yang SDM-nya kurang. Kalau seperti Hmm. membuat laporan lewat Google Form itu biasanya ada yang tidak bisa. Oke. Makanya kita inisiatif membuat buku bendahara persis sesuai dengan yang ada di Google Form. Jadi bendahara di ranting nanti tinggal nulis aja, tinggal ngisi. Biasanya setiap akhir tahun buku itu kita bukan kita bagikan, kita jual. Jadi kita mencetak sesuai ranting. Kalau kita di sini ada 23 ranting, dari 16 desa ada 23 ranting. Kita mencetak buku itu sebanyak 23 buku. Nanti kita jual seharga kalau di Lengkong itu 10.000. Karena fotokopinya itu habis 8.000, maka kita jual 10.000. Jadi nanti ketika di akhir bulan, bendahara itu cukup memfoto buku itu aja. Hmm. Jadi buku itu difoto, langsung di-share di grup bendahara kecamatan. Nanti bendahara kecamatan yang akan memasukkan ke file buku itu, NUKR cerdasnya berapa, NUKR damai berapa, itu yang memasukkan adalah bendahara di kecamatan. Jadi di ranting itu cukup buku itu difoto, langsung di-share di grup bendahara. Dengan begitu, karena kita yang di kecamatan biar membantu yang di desa mungkin yang bendaharanya mohon maaf ada yang Benar-benar. sepuh ya ada Nggih, yang nggih. sepuh nggak paham dengan HP jadi cukup memfoto kalau memfoto aja mungkin dia bisa mungkin kalau dia nggak bisa foto mungkin atau anaknya atau cucunya biar yang memfoto lalu di share di grup bendahara jadi kita tinggal mengambil dari foto itu dari grup lalu kita masukkan ke laporan di PC lalu aduh MBC lalu MBC tinggal menyetorkan ke PC. Jadi tiap bulan, tidak triwulan. Kalau kalau triwulan biasanya yang fisik. Kalau setiap bulan itu bisa lewat grup bendahara itu. Jadi dengan itu nanti bendahara biasanya tugasnya setiap tanggal 30 atau 31 itu orang-orang di grup. Monggo Bapak Nggih. Ibu dipersiapkan tanggal 1 sampai tanggal 5 harus segera selesai bukunya harus difoto. Kalau nanti mungkin ada beberapa ranting yang belum itu juga nanti tugas bendahara untuk nyuruh saya untuk obrak-obrak ayo segera difoto. Nah, itu nanti tugas bendahara kecamatan yang akan merekap di Google Form lalu di-share ke PC. Itu kalau di Lengkong seperti itu, Bu, Mbak. Oke, terima Nggih, kasih. nggih. Nggih. Mungkin dari Pak Muhammad Sur di tingkat desa ini seperti apa? Apakah terkait apa administrasi dan pelaporan ini ada kendala sendiri atau seperti apa gitu Pak? Dari jenengan gimana? Di Betet sendiri. Nah, terima kasih ya. Kalau di Medet itu pelaporannya tiap bulan. Itu data fisik sama data non fisiknya disetorkan di bendara. Maka setiap bulan pelaporan itu harus harus real antara data fisik dan non fisik. Setelah itu bendara ranting melaporkan lagi ke NWC setiap tanggal 6 tadi itu dan membawa data fisik dan non fisiknya. Jadi di kami kalau nggak ada data fisiknya kita nggak menerima laporan itu dianggap aja itu nggak masuk data bulan ini gitu. Harus ada fisiknya, maksudnya uangnya itu harus harus nyata gitu. Hmm. Gitu. Ya udah itu, Bapak. Terima Oke, kasih. oke. Siap, siap, siap. Terima kasih. Nggih, itulah sedikit pengalaman dari Lengkong dan juga Bet terkait laporan. Untuk Bapak-bapak sendiri yang ada di forum ini, monggo silakan kita diskusi. Kira-kira ada hal baru apa yang mungkin bisa dicontoh bersama atau menjadi evaluasi gitu. Monggo, mungkin ada yang ingin sharing atau bertanya. Oh, monggo dari Lazisnu Blitar. Monggo Pak, langsung saja Pak, tanya Pak. Pak Munib nggih.
Pertanyaannya, apakah terkait koin NU ke PCNU-nya juga menyetorkan pelaporan sekaligus menyetorkan uangnya? Oh iya, iya, iya. Apakah begitu, Pak? Pertanyaan dari Pak Munib, Pak. Apakah sekaligus menyetorkan uangnya, apa hanya laporannya saja gitu? Dari Blitar, pertanyaan dari Blitar. Monggo, Pak Samsuri. Oke, kalau di Lengkong, iya Bu. Jadi memang kalau untuk lapornya kita secara online ya. Jadi Nggih. sekaligus laporan itu sekaligus masuk setor uangan juga. Jadi uangnya kita Hmm. transfer, laporannya juga kita kirim via grup WA. Oh, Jadi gitu. nanti kita punya grup ranting, grup kecamatan, grup kabupaten. Jadi di kabupaten juga Oh. kita share. Dengan adanya itu, kalau mungkin ada kecamatan lain yang belum setor biasanya Nun Sewu, itu izin. Mosok batur setor setor setor. Nah, itu dengan itunya akan memicu antara ranting anu kecamatan lain dan kecamatan lain itu saling saling berlomba. Biasanya diki-dikian. Nggonku tanggal 5 setor, nggonku tanggal piro, nggonku tanggal 10 itu biasanya Nun Sewu. Biasanya izin kok nganti setor itu di atas tanggal 11. Itu biasanya Nun Sewu digojloki kancane. Nggih. Opo kecamatan kok yang ini sugi kok ora setor-setor. Nah, dengan adanya seperti itu, mereka itu kalau nggak setor ke kabupaten, dia malu. Nggih. Makanya diadakan, jadi kita secara terbuka, jadi nggak, ya mohon maaf kan memang kita harus terbuka kan, dapatnya berapa, perolehannya berapa, nanti kita setorkan, data juga kita setorkan, dan fisiknya transfer, bahkan bukti transfer itu juga kita unggah langsung. Jadi kalau hanya uang segini, kalau nggak ada bukti transfer, itu belum belum bisa dianggap setor. Jadi nanti bendahara kabupaten juga gitu. Di-share juga setiap tanggal itu di-share yang sudah setor ini, yang belum bahkan yang mungkin ada yang tidak setor langsung dikasih tinta merah. Nah, dengan gitunya ya mohon maaf mungkin wah malu iki mosok gak setor akhirnya dia juga setor. Itu seperti itu kalau di Lengkang. Oke, terima kasih. Nggih. Tapi di tingkat MWC gimana? Di tingkat ranting gimana, Pak Surur? Ya sama seperti itu, store-nya juga fisik dan tadi uang sama laporannya. Tapi kita laporannya ke MBC saja. Setelah itu MBC melaporkan ke PC, ke bendara MBC lapor ke PC. Kalau tingkat ranting cuma laporannya ke MBC saja, Mbak. Itu, makasih. Oh, nggih. Mungkin Pak Munib dari Blitar, dari mana tadi ya? Mungkin bisa langsung ngobrol aja Pak, nggak apa-apa. Kameranya dinyalakan. Kita sharing di sini, kita berbagi bersama pengalamannya gitu Pak. Pak Munib dari Kabupaten Blitar, monggo Pak. Mungkin malu. Malu. Nggih. Mungkin yang lain, monggo. Jika ada pertanyaan atau sharing lain gitu, monggo. Atau eh, saya ingin mendengarkan closing statement-nya aja kalau gitu, karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 21:17. Oh, nggih. Pak Samsuri, monggo Pak Samsuri, closing statement-nya dari beberapa obrolan kita tadi dan harapannya mungkin ke depan untuk MWC atau ranting yang lain yang ada di Jawa Timur. Oke, terima kasih untuk yang terakhir kalinya kita sampaikan motivasi buat saya sendiri khususnya juga buat teman-teman karena kita sejak kecil dibesarkan di Nahdlatul Ulama, Nggih. kita diberi kesempatan untuk berkhidmah. Kalau kita mengandalkan amal kita saja untuk masuk surga, kata kayaknya itu nggak nutut. Bagaimana kita bisa masuk surga? Itu bisanya kita harus gandol pada sarungnya kiai. Nah, lewat Lazisnu ini kita berkhidmah, kita bersungguh-sungguh. Lewat jalur Lazisnu ini kita insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh berkhidmah di NU melalui Lazisnu dengan harapan kita nanti kita diakui santrinya Mbah Hasim dan akan bareng-bareng masuk surganya Mbah Hasim lewat jalur Lazisnu. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dari Pak Muhammad Surur, monggo closing statement-nya untuk menambah gairah teman-teman di tingkat ranting ini, Pak. Semua pengurus
Lazismu ranting terutamanya, semangatlah terutama kita menyemangati para muharrik itu untuk bekerja dan ikhlas untuk melakukan semua yang apa kita lakukan, dan semoga apa yang dikatakan Kak Samsuri tadi bisa menjadi jembatan kita di akhirat nanti gandul sarungnya kiai Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Gus Rofi'i, apakah masih bergabung nggih? Sudah Sudah ini off. sudah off, pulang dari kantor sepertinya. Nggih, untuk rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, terima kasih sudah bergabung bersama di malam hari ini di season kedua ini. Sungguh sangat banyak apa ya, masukan dan juga sharingnya terkait poin NU terutama di akhir pertanyaan tadi. Semoga di sesi selanjutnya untuk teman-teman MWC atau di tingkat ranting nanti juga bisa sharing bersama. Saya mewakili dari Lazisnu Jawa Timur, terima kasih. Dan eh, bisa saya simpulkan bahwa filantropi NU bukan hanya soal angka dan juga laporan, Bapak-Bapak, tapi tentang semangat gotong royong, keikhlasan, dan kebermanfaatan. Terima kasih. Saya Renda Parasati, ngapunten sangat jika ada kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, sampai bertemu di sesi ketiga, nggih, Bapak. Terima kasih semuanya. Izin saya off dulu, nggih, Pak.